Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, kali ini kita melanjutkan SBS volume terbaru lagi ya, yang kemarin udah 9697. Ya, ini 9899 lah. Jadi monggo, without continue long kan, it's time to SBS time, oke? Let's go. Halo Daci, aku sangat penasaran sama perempuan yang menjadi cinta pertamanya Kit dan Lau. Bisakah kamu menggambarkan dia, Odachi? Aku ingin melihat bagaimana wajah dari Sirton Doruya Naika ini. Oda Sensei ngejawab, ya baiklah, aku akan menggambarkannya untukmu. Hai Odachi, di chapter 977 ada momen yang memperlihatkan Nami sedang memeluk Jinbe. Di momen itu aku melihat Sanji menggigit sarung tangannya sambil teriak, karena cemburu. Oda Sensei ngejawab, wah luar biasa, kau memiliki mata yang bagus, makanya bisa menemukan momen itu. Karena jujur aja ya, momen itu cukup sulit untuk ditemukan. Karena bagian tersebut terpotong, makanya kamu butuh sedikit imajinasi untuk menemukan momen tersembunyi Sanji. Halo Oda Sensei, kalau Gear 4 Luffy adalah sesuatu, lalu akankah Gear 5 Luffy menjadi sesuatu juga? Oda Sensei ngejawab, baiklah, aku merasa perlu menjawab pertanyaan ini karena ada yang bertanya, jadi akankah Gear 5 menjadi sesuatu? Ya, untuk saat ini musuh yang harus dikalahkan oleh Luffy adalah orang yang disebut-sebut sebagai orang terkuat di dunia One Piece. Jadi karena hal itu ya, dunia kita saat ini juga sedang berada di era transisi dari 4G menjadi 5G bukan? Apakah G itu berarti Gear? Hai Odachi, bisakah kamu melihat YouTube channelku? Aku membuat One Piece figure di sana. Oda Sensei ngejawab, cukup menyenangkan melihat beberapa pembacaku telah menjadi seorang YouTuber. Jadi buat kalian, mari kita support channel-channel itu. Semoga beruntung untuk channelmu. Hai Odachi, aku penasaran Angkatan Laut memiliki Admiral, Vice Admiral, Kapten, dan yang lainnya. Terus aku pikir Fleet Admiral adalah yang tertinggi dari pangkat lainnya. Tapi apakah kau bisa mengurutkan pangkat dari para Angkatan Laut ini Odachi? Oda Sensei ngejawab, ya karena kau memintanya dan aku rasa aku belum menjelaskan struktur Angkatan Laut yang baru, maka akan aku jelaskan. Pangkat tertinggi ada Fleet Admiral yang sekarang posisinya diisi oleh Sakazuki atau Akainu. Terus di bawahnya ada Admiral yaitu Borsalino, Fujitora, dan Rokugyu. Lanjut ada Vice Admiral yang diisi oleh Monkey D. Gap, Suru, John Giant, Doberman, Onigumo, Mombonga, Yamakaji, Smoker, Strawberry, Bastille, Mainat, Momosagi, Chaton, dan Chomil. Terus udah itu ya, ada Rear Admiral yang diisi oleh Hina dan T-Bone. Terus ada Commodore yaitu Brand dan Yarisugi. Lanjut ada posisi Kapten yang diisi oleh Tashigi dan Kobe. Lalu ada Commander, Lieutenant Junior Grade, terus Ensign, Warrant Officer, Master Chief Petty Officer, Petty Officer, Seaman First Class, Seaman Apprentice, Seaman Recruit, dan terakhir ada Core Boy. Ya begitulah susunan struktur Angkatan Laut yang baru. Terus sekedar info tambahan ya, kalau Sengoku adalah Fleet Admiral sebelumnya dan sekarang Sengoku menjabat menjadi Inspektor General. Terus ada Kuzan yang juga mantan admiral, sementara Disdrake mantan rear admiral saat masih berada di Angkatan Laut. Terakhir ada Corazon yang dulunya berpangkat Commander. Hey Oda Sensei, aku ingin bertanya, apakah semua perwira di bajak laut Kaido dinamai berdasarkan permainan kartu? Oda Sensei membalas, yaps betul sekali. Baik The Three All-Star, Tobiropo, The Numbers, and The Headliners, kecuali Drake, Apo, dan Hawkins ya, semuanya dinamai berdasarkan permainan kartu. Bahkan penggunaan nama Joker untuk Doflamingo di Arc Dressrosa merupakan sisa dari ide awal karena asalnya Doflamingo akan ikut bertarung sebagai aliansinya Kaido dan Negeri Wano. Ya untungnya Doflamingo sudah dikalahkan sebelumnya karena jujur saja dia adalah tipe musuh yang cukup merepotkan. Hai Oda Sensei, aku punya pertanyaan tentang anak buah Kaido yang memakan buah iblis Smile bisa menumbuhkan tanduk bukan? Lalu mengapa Pleasure hanya memiliki satu tanduk sedangkan Gifter memiliki dua tanduk? Oda Sensei ngejawab, jadi kau menyadarinya ya, itu sebenarnya hanyalah fashion. Tak ada yang memaksa mereka untuk menumbuhkan tanduk, tapi untuk Pleasure memang diizinkan menggunakan tanduk. Sementara Pleasure atau anak buah Kaido yang lebih tinggi jabatannya boleh memiliki dua tanduk. Ya mungkin seperti itulah aturannya. Odachi, tolong gambar Sanji saat berada di umur 40 dan 60 tahun di masa depan. Oda Sensei membalas, baiklah aku mendapatkan banyak permintaan tentang ini. Di masa depan yang baik-baik saja. Sanji di umur 40 tahun berkata, mau itu wanita atau makanan aku tidak akan pilih-pilih. Sanji di umur 60 tahun berkata, aku akan pergi memancing di All Blue. Sedangkan kalau masa depan saat sesuatu terjadi, Sanji di umur 40 tahun berkata, semua makanan yang masuk ke perut itu sama. Lalu Sanji di umur 60 tahun berkata, alirkan racun itu ke laut. Halo Odachi, di chapter 962 terlihat momen waktu Izu kecil memegang sebuah katana, sedangkan Kiku memegang pistol. Tapi saat ini hal itu benar-benar terbalik. Apakah ada suatu alasan mengenai hal itu Odachi? Oda Sensei ngejawab,
Iya, gak ada alasan khusus sebenarnya. Pistol yang dipegang oleh Kiku hanyalah pistol milik kakaknya. Mereka berdua memiliki ayah yang sangat jahat. Jadi sejak kecil mereka sudah disuruh untuk melakukan suatu hiburan untuk seseorang. Tetapi meski mereka berdua hidup miskin, baik Kiku dan Izo keduanya sangat dekat. Dan salah satu trik yang mereka gunakan buat hiburan tersebut adalah sharpshooting. Di trik itu Izo selalu berhasil menembak semua target tanpa terkecuali. Namun Izo sendiri tidak terlalu percaya diri saat menggunakan pedang. Singkatnya ya, saat Izo berada di kapal Whitebird, dia sering memamerkan kemampuannya dalam menembak. Di sana, Flower Blood Vista ngasih tahu Izo kalau Izo sebaiknya menggunakan kemampuannya itu untuk melindungi orang lain. Flower Blood Vista merasa apa gunanya Izo menggunakan pedang kalau dia sendiri tidak bisa melindungi tuannya. Menjadi seorang samurai hanyalah tentang cara hidup. Wah, setelah mendengar pendapat dari Flower Blood Vista itu, akhirnya Izo memutuskan untuk gak pakai pedang dan malah memakai pistolnya meskipun dia seorang samurai. Halo Dachi, kalau Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Franky adalah pengguna buah iblis, maka buah iblis apa yang akan mereka makan? Oda Sensei ngejawab, gitu ya, pertanyaan cukup menarik. Menurutku, Zoro akan memakan Uo Uo Nomi Mythical tipe model ya, Shiryu milik Kaido. Aku akan membuat pedang dari Zoro berubah menjadi naga. Aku pikir itu akan sangat keren. Lalu Nami akan memakan buah iblis milik Enel yaitu Guru Nobi. Setelah memakan buah iblis itu, Nami akan menjadi wanita cuaca sejati. Dan kayaknya gak bakal ada yang akan bisa menghentikan Nami kecuali Luffy. Next, Usopp akan makan buah iblis Poke Nomi milik Komandan Divisi ke-6 Bajak Laut Shirohige. Kalau Usopp makan buah ini, Usopp bakalan punya saku yang sempurna karena dia selalu memiliki barang di lengan bajunya. Sedangkan Sanji akan makan buah iblis Sui Nomi milik Senor Pink. Kemampuan itu akan ngebuat Sanji bisa menyelinap melalui dinding atau berenang di tanah. Tapi kalau Sanji benar-benar memakan buah iblis ini, itu akan menjadi kemampuan yang sangat buruk. Terakhir, Franky akan memakan buah iblis milik Baby Five yaitu Buki Nomi. Ya, kurasa ini adalah buah iblis yang paling cocok dengan Franky. SBS volume 99. Hai Odachi, di SBS volume 98 kau telah memberitahu nama buah iblis dari Kaido. Tapi bisakah sekarang kau kasih tahu kita nama buah iblis milik Kid? Oda Sensei ngejawab, Jiki Nomi atau buah magnet. Aku belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Kekuatan buah iblis itu membuat Kid bisa dengan bebas memanipulasi logam yang memiliki magnet. Lain kali aku akan memberitahu kalian tentang nama buah iblis Kid ini di main story. So next time aku akan menggambarnya. Hai Odachi, di antara semua kru Mugiwara, siapa yang memotong rambut seseorang saat rambutnya mulai panjang? Oda Sensei membalas, ada orang yang sangat baik dalam memotong rambut. Mereka adalah Usopp, Sanji, dan Robin. Jadi kalau ada seseorang yang membutuhkan rambutnya dicukur, mereka akan memintanya kepada 3 orang itu. Halo Odachi, aku penasaran tentang ibu dari Toko atau istri dari Yasue. Orang seperti apakah dia Odachi? Apakah dia masih hidup? Oda Sensei ngejawab, dulu Yasue menikah tapi gak pernah punya anak. Terus setelah kehilangan istrinya, dia mutusin untuk gak nikah lagi. Tapi setelah kalah dari Kaido dan Yasue berhasil selamat, dia menemukan bayi kecil di kota Ibizu. Dan bayi itu adalah Toko. Tapi Toko sendiri belum mengetahui fakta bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Hai Odachi, aku ingin memberikan selamat kepada Jinbe yang sudah resmi bergabung menjadi kru topi jerami. Jadi bisakah kau memberikan informasi tentang Jinbe seperti kru Mugiwara lainnya? Oda Sensei ngejawab, tentu saja. Aku akan memberikan informasi secara detail, seperti yang sudah aku lakukan ke kru lainnya. Makanan favorit Jinbe adalah Mozuku seaweed vinegar dan buah-buahan. Sedangkan makanan yang tidak disukai Jinbe adalah parfait. Alasannya Jinbe tidak menyukai makanan itu karena Jinbe kesulitan untuk memakannya. Terus warna dan nomor yang cocok dengan Jinbe adalah ochre dan 10. Lalu posisi Jinbe di kru jika mereka adalah keluarga Jinbe akan menjadi ayah menggantikan Franky. Jinbe memiliki bau seperti bau laut. Lalu prefektur yang cocok dengan Jinbe adalah Kagoshima. Sedangkan negaranya adalah India. Jinbe juga bisa direpresentasikan seperti beruang jika Jinbe adalah hewan. Jinbe jago memasak katsuo no tataki yang merupakan hidangan ikan khas Jepang. Jinbe tidur jam 3 pagi dan bangun jam 9 pagi. Jinbe selalu memikirkan tentang kebaikan, tinju, air, dan kebijaksanaan di kepalanya. Jinbe akan menjadi seorang staf stasiun kereta jika dia bukanlah seorang bajak laut. Wah, musim favorit Jinbe adalah musim gugur di pulau musim panas, dan bunga yang cocok dengan Jinbe adalah peony. Odachi, tolong kasih tahu aku umur, tinggi, dan makanan favorit Yamato. Oda Sensei ngejawab, ya baiklah, pertanyaan yang sangat mudah, jadi aku akan menjawabnya. Pertama, umur dari Yamato adalah 28 tahun. Yamato lahir di tahun yang sama dengan Momonosuke. Terus tinggi dari Yamato adalah 263 cm atau sekitar 2 kali lebih tinggi dari Luffy. Terakhir, makanan favorit dari Yamato udah pasti oden, tapi Yamato juga menyukai salmon. Halo Oda Sensei, selamat telah mencapai 1000 chapter. Ya, BTW aku menyadari kalau Color Split chapter 1000 ini agak mirip dengan Color Split chapter 100. Waktu aku menyadari kemiripan itu aku langsung merinding. Oda Sensei ngejawab, iya itu benar sekali. Buat mereka yang udah lama membaca mungkin bakal menyadarinya, tapi orang yang baru membaca di tengah-tengah mungkin
mungkin akan sulit menyadarinya, tapi aku memang mencoba mencocokkan kedua color sprite itu sebagai kenang-kenangan. Odachi, di chapter 978, ada seorang gifter yang memakan buah iblis buatan bertipe jerapah terlihat di lantai pertunjukan. Siapa orang yang berbeda dari Kaku dan headliner Hamlet ini? Mungkinkah buah iblis smile bisa menghasilin banyak tipe pengguna yang berbeda? Terus gimana kalau sudah ada pengguna buah iblis alami dari hewan itu? Oda Sensei membalas, baiklah, mudahnya smile adalah buah iblis buatan, jadi itu pasti berbeda dari buah iblis biasa secara kasar. Setnya Panghazard berisi cairan yang dibuat dengan mencampur faktor keturunan dari berbagai jenis hewan. Lalu pabrik Smile Dressrosa ya, tanaman di sana menyedot cairan dari set, dan akhirnya mereka akan menghasilkan buah iblis buatan dengan motif yang aneh. Terus di Wano Kuni, buah iblis tersebut hanya akan membuat satu kemampuan hewan dari 10 buah iblis buatan yang ada. Jadi dengan kata lain, buah iblis Smile gak berhubungan sama buah iblis yang asli. Itulah mengapa ada gifter yang memiliki jenis binatang yang sama dengan buah iblis asli. Dan itu juga alasan kenapa buah tipe Logia, Paramecia, or Mythical tipe Zuan gak bisa muncul. Soalnya garis keturunan cuma bisa diekstrak dari makhluk yang udah ada. Hal ini menjadi batas dari seorang Caesar Clown sebagai seorang ilmuwan. But entah nanti ilmuwan jenis Vegapunk akan bisa menemukan rahasia sesungguhnya dari buah iblis ini atau enggak. Hai Odachi, tolong beritahu aku kenapa buah iblis Kumo Kumonomi yang berarti laba-laba beda sama buah iblis Musi Musinomi yang berarti serangga. Oda Sensei ngejawab, buah iblis jenis serangga termasuk ke kategori buah iblis Musi Musinomi, tapi laba-laba sendiri bukanlah serangga, jadi mereka malah masuk ke kategori Kumo Kumonomi. Halo Oda Sensei, aku ada sebuah permintaan. Tolong beritahu aku top 3 desain dari pengguna buah iblis Smile. Oda Sensei ngejawab dengan santuy. Baiklah, pengguna buah iblis Smile pasti memiliki beberapa desain yang lucu, jadi sangat sulit buat milih 3 favoritku. Tapi di nomor 3 adalah Speed. Soalnya kalau kalian mikirin Centaur, pasti akan terpikirkan seorang pria berotot. Jadi aku merasa ingin membuat yang satu ini menjadi gadis seksi. Tapi aku sadar kalau itu bakal gak mungkin kalau tetap pakai kaki seperti kuda. Makanya aku buat paha dari Speed terlihat lebih manusia. Hal itu membuatnya terlihat lebih cantik, meskipun wajahnya yang tertawa seperti kuda. Lalu nomor 2 adalah Hamlet. Jerapahnya selalu gemetar dan berjuang untuk berdiri. Tapi meski sudah menjadi makhluk hidup yang gagal, pidato darinya penuh dengan keyakinan bak seperti pangeran yang mulia. And nomor 1 ya adalah Hold'em yang punya singa di perutnya. Ya sebenarnya gak berlebihan kalau aku bilang buah iblis Smile berasal dari keinginan untuk menggambar orang ini. Beberapa waktu lalu ada sebuah anime robot yang disebut Future Robot Daltanius. Di anime itu robot singa dan robot humanoidnya akan berubah dan bergabung menjadi robot dengan wajah singa di dadanya. Hal tersebut adalah sesuatu yang aku sukai ketika masa kecil karena aku merasa hal itu sangatlah keren. So, itu dia terkait SBS kali ini guys. See you again next time. Adios, Jakarta Milo. Stay safe everyone. Salam Animania.